Bayi kembar siam berjenis kelamin perempuan berhasil dilahirkan dengan selamat pada Jumat 24 Januari 2024 sekitar pukul 10.55 siang, waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura, Papua. Bayi kembar siam ini menjadi sesuatu yang langka di dunia medis karena mereka lahir dengan dada dan perut yang menempel. Kasus bayi kembar siam ini merupakan kasus kedua yang ditangani pihak rumah sakit setelah sebelumnya pada sekitar tahun 2000-an juga ada kasus yang sama. Namun bayi kembar siam itu tidak dapat bertahan lama atau meninggal dunia. Dr. Jefferson Nelson Munte yang menangani secara langsung proses kelahiran bayi kembar siam perempuan ini mengatakan, untuk kasus ini dibutuhkan penanganan serius. Saya tuh dikonsulkan oleh Dr. Jose Watimuri, SPWG umum, karena bahan yang datang di saya ini adalah bahan untuk dokter konsultan fetal maternal. Karena ditemukan di dalam rahim ibu itu dari USG Dr. Jose Watimuri sekitar 9 bulan yang lalu, itu dia curigai ada kembar tapi tidak normal. Nah, kembarnya itu dia akhirnya konsulkan ke saya sebagai konsultan fetal maternal. Nah, sewaktu itu pas saya periksa memang betul. Jadi terjadi dempet di dada. Nah, ini kembarnya dempet dada. Kami udah berusaha pakai MRI, tidak bisa karena MRI kita isi rusak. Lalu kita pakai CT scan. Nah, CT scan dapat, tapi slice demi slice itu tidak bisa menunjukkan apakah tulang dada bayi yang kembar ini bisa dipisah atau tidak. Dengan keadaan blank yang seperti itu, kita USG fetal maternal. USG fetal maternal juga tidak temukan batasnya itu bisa dipisah atau tidak. Tetapi Dr. David sebagai yang konsultan fetal maternal satu lagi selain saya, kan ada dua kami di sini, bilang segera saja dioperasi umur hamil 34 35 karena kemungkinan untuk ke depan hidup juga kecil karena jantungnya waktu kita itu kan dengan USG fetal maternal tidak reguler. Tapi saya bilang ya itu Tuhan lah nanti atur. Kalau tidak reguler jantungnya tidak teratur denyutnya menurut beliau sebagai konsultan fetal maternal. Nah, dengan kondisi seperti itu ya kita hanya bisa berdoa saja. Ibu bapak tetap percaya bahwa anak bisa tetap hidup. Dr. James Timothy, dokter spesialis anak yang terlibat dalam penanganan kasus ini mengatakan bahwa pihaknya akan terus memantau kondisi bayi kembar tersebut. Bayi lahir ya sekaligus karena memang bayi kembar siam ya, atau istilah medisnya conjoined twins. Bayi jenis kelamin perempuan. Jadi dempetnya di dada sama perut. Jadi saling berhadapan, kayak posisinya berpelukan begitulah. Ya. Tapi organ-organnya masing-masing. Nah sekarang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lengkap. Ya, apakah organ yang di dalam itu satu melekat, ya, atau bagaimana itu kita harus periksa lebih lanjut. Ya, jadi sekarang bayi kembar siam ini dirawat di ruang NICU. Ya, NICU ini Neonatal Intensive Care Unit, jadi ICU untuk khusus bayi baru lahir. Ini kasus langka, jadi pertama itu sekitar tahun 2001 ya, kasus pertama, ini kasus kedua, gitu. Ya kita berharap sih bayi ini bisa bertahan, ya kita berusaha untuk bisa menolong bayi ini. Tentunya dengan kita melakukan pemeriksaan lengkap dulu sehingga tahu organ dalamnya ini apakah satu melekat atau bagaimana, yaitu nanti baru bisa dilihat setelah dilakukan pemeriksaan. Pak, terlepas dari kuasa Tuhan. Sementara itu, Dr. Duma Esiahaan selaku dokter anestesi dalam operasi kelahiran bayi kembar siam ini mengatakan ada beberapa faktor utama yang menjadi perhatian. Yang pertama, fokus pada fungsi jantung ibu. Kedua, ibu dengan kehamilan ke-7 potensial terjadi gangguan kontraksi yang menyebabkan pendarahan. Ketiga, pengelolaan nyeri pada ibu. Ya. Tantangannya adalah besar ya, kandungannya kan besar.
itu kan menekan jantung, nanti hubungannya dia dengan jantung, karena ketika dia lahir tiba-tiba otomatis kerja jantung kan berat, yang tadinya dia menghidupi 2 bayi tiba-tiba hilang. Nah, jadi masalah kita di anestesi itu adalah bagaimana kita menstabilkan dia punya jantung yang pertama. Terus kemudian ini anak ketujuh kemungkinan besar bisa perdarahan, gangguan kontraksi. Nah, itu yang harus kita evaluasi, yang kita kerjasama dengan dokter bedah. Ya. Terus kemudian yang ketiga ini adalah nanti pengelolaan nyeri, karena dia kan sayatannya tinggi, jadi kita harus mengawasi nyeri untuk pasien ini, sama nanti gangguan kontraksinya juga. Jadi karena itu pasien ini kita taruh di ICU. Tim Liputan tvpapua.com